Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada video kali ini Ambu mau berbagi tips bagaimana caranya mengolah sayuran hijau. Yang Ambu olah di sini adalah kangkung agar tetap hijau. Mungkin kita sering bertanya-tanya kenapa sayuran berubah warna ketika dimasak, atau kenapa pada saat awal pemasakan warnanya berubah menjadi hijau cerah, hijau yang cantik, tetapi setelah sekian lama atau semakin lama dimasak warna hijaunya menjadi lebih kusam atau bahkan kehitaman. Nah, yang penasaran dengan jawaban-jawaban tersebut dan juga yang ingin tahu bagaimana tips untuk mempertahankan warna hijau saat dimasak maupun setelah dimasak, tonton video ini sampai selesai. Seperti yang sudah kita tahu bahwa warna hijau pada tanaman disebabkan karena adanya klorofil atau zat hijau daun. Klorofil ini akan rusak pada kondisi tertentu, salah satunya melalui proses pemanasan. Nah, sebelum Ambu tumis kangkungnya ini akan direbus dulu sebentar, atau ini dikenal dengan istilah blanching. Kita rebus kangkungnya nanti setelah airnya mendidih. Kenapa? Karena kalau misalnya dimasukkan saat sebelum mendidih akan terlalu lama berada di air sehingga klorofil yang ada pada daunnya akan cenderung rusak. Sebelum kita masukkan sayurannya, kita juga bisa menambahkan garam. Nah, natrium pada garam juga bisa melindungi molekul klorofil, atau mungkin selain garam bisa juga ditambahkan dengan baking soda. Natrium ini bisa melindungi molekul klorofil, sedangkan bikarbonatnya nanti akan bereaksi dengan dinding sel sehingga membuat sayurannya akan lebih cepat lunak. Setelah mendidih seperti ini, kita akan masukkan kangkungnya. Kita rebus hanya sekitar di bawah 1 menit, hanya 30 detik atau lebih, seperti ini. Nah, perhatikan ketika kita masukkan kangkungnya ke dalam air mendidih, warnanya akan berubah menjadi warna hijau yang cerah. Nah, kenapa ini terjadi? Ini karena ada gas yang terperangkap di ruang kecil di antara sel-sel pada tanaman. Nah, gas ini akan mengaburkan pandangan kita pada klorofil. Jadi kalau ada klorofil seperti diselimuti oleh gas atau kabut seperti itu ya, sehingga kita tidak terlalu jelas melihat warna hijau pada klorofil. Nah, makanya pada saat mentah warnanya lebih kusam. Ketika kita masukkan ke dalam air panas seperti ini, kena suhu yang panas, gasnya akan keluar sehingga tidak ada lagi yang menghalangi atau meliputi klorofilnya. Makanya klorofilnya akan terlihat jelas dengan terlihat berwarna hijau cerah. Akan tetapi ketika kita memasaknya terlalu lama, justru akan terjadi perubahan warna menjadi lebih kekuning-kuningan, bahkan sampai menghitam. Jika kita memanaskannya terlalu lama, akan ada reaksi asam yang dihasilkan oleh tanaman itu sendiri. Nah, asam ini akan lebih mudah menghasilkan atom hidrogen, di mana atom hidrogen ini akan menggantikan atom magnesium yang ada pada klorofil. Nah, pergantian ini akan menyebabkan adanya perubahan warna menjadi lebih kuning atau lebih hitam. Atau sederhananya adalah ketika terlalu lama memasak, klorofilnya akan rusak. Nah, makanya ketika kita memasak sayuran hijau akan lebih baik dalam waktu yang singkat, tidak terlalu lama, dengan menggunakan api yang besar. Kemudian setelah kita rebus kangkungnya, kita akan masukkan ke dalam air dingin. Boleh air dingin biasa ataupun agar lebih cepat ditambah dengan es. Kenapa harus ditambah es atau air dingin? Ini tujuannya untuk menghentikan proses pematangan. Seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa kalau misalnya dimasak terlalu lama akan terjadi perubahan warna ya, karena klorofilnya akan cenderung rusak. Maka kita hentikan pemanasannya atau pematangannya dengan menambahkan atau dicelupkan ke dalam air dingin atau air es. Nah, perhatikan ketika kita masukkan ke dalam air es ini warnanya tetap hijau seperti itu. Nah, kalau ini tidak dimasukkan ke dalam air es, biasanya masih terjadi proses pematangan dan ada kemungkinan untuk terjadi perubahan warna.
Kemudian setelah ini bisa kita tiriskan, kita buang airnya. Setelah ini bisa langsung dikasih bumbu ataupun ditumis terlebih dahulu sebentar. Ini dia kangkung yang sudah kita tiriskan dan ini akan ambu tumis. Seperti biasa kita siapkan wajan, lalu kita masukkan sedikit minyak untuk menggoreng bumbu. Jika tidak ingin direbus dulu, bisa kita langsung tumis kangkungnya dengan catatan kalau ingin tetap hijau, kita masak dalam waktu yang singkat. Nah, kalau misalnya ingin lebih matang, berarti apinya harus besar. Jika minyaknya sudah panas, kita akan masukkan bumbu-bumbu. Di sini yang digunakan hanya bumbu sederhana, hanya bawang putih, bawang merah, dan cabai. Kalau misalnya ingin ditambah bumbu lain seperti bawang bombay juga silahkan. Kita tumis bawangnya sampai wangi. Lalu air, atau kalau misalnya mau ditambah dengan saus tiram ataupun cairan tepung maizena, garam, gula, dan juga penyedap rasa. Pokoknya bumbunya sesuai dengan selera masing-masing. Nah, ini kita masak dulu sampai larut bumbunya. Kemudian setelah itu kita koreksi rasa dulu. Kalau misalnya ada yang kurang ditambahkan. Nah, setelah itu baru kita masukkan kangkung yang sudah kita rebus tadi. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau misalnya mau menggunakan tomat, kita masukkan tomatnya di akhir, atau mungkin tomatnya di skip saja. Nah, kenapa? Karena tomat ini kan bersifat asam, sedangkan tadi kita sudah bahas bahwa ketika ada sesuatu yang bersifat asam, mudah sekali mengeluarkan hidrogen dan akan menggantikan atom pada klorofilnya itu, sehingga yang bersifat asam ini bisa lebih mudah merubah warna pada sayuran. Makanya kenapa mungkin di beberapa menu ketika ada yang bersifat asam, seperti misalnya air lemon, ketika dicampurkan dengan sayurannya itu dicampurkannya pada saat akan dihidangkan, jadi tidak sebelumnya. Kenapa? Karena kalau misalnya dicampurkan pada awal, si sayurannya akan berubah warna. Nah, ketika tomatnya sudah mulai layu seperti ini bisa kita angkat dan kita hidangkan. Dan sebaiknya sayuran hijau seperti ini memang disajikannya sesegera mungkin, karena kalau misalnya kita simpan lama, ini lama-kelamaan sayurannya akan berubah warnanya, tidak sesegar pada saat baru dimasak. Selamat mencoba, semoga tayangan kali ini bermanfaat. Insya Allah kita bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.